Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, kita harus tahu bahwa begini. Begini, dia manusia yang paling kematian banyak seseorang dosanya sudah menyelesaikan, ya. Manusia yang paling banyak dosanya Kematian di atas bumi adalah Yesus. Saya tidak menyangkal itu, Pak. Nah, iya. Iya, saya tidak menyangkal itu, dan memang itu yang dikatakan dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati, semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam kitab surah 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Yesus dibuat menjadi dosa. Nah sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka? Coba. Kemana bang? Begini Pak, dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu betul. Kemana perginya? Nah, kalau anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana? Hanya menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Kan iya. Kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. Ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuma mati kan Anda juga mati. Upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya kematian. Kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Yesus yang mati sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Berbeda. Saya tidak layak menjadi penebus. Lah, dosa berbeda karena saya buktinya tidak layak. Mati. Buktinya Anda mati, mati iya, untuk betul, Anda sendirilah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Lalu, saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri, dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Nah, emang ada ajaran apa yang saya lakukan? Manusia menebus manusia. Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya? Membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Kemana dia harus menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian, ketika habis itu hidup. Dia hidup. Lah Anda juga akan mati dan hidup. Kematiannya itu apa bedanya? Iya, saya juga akan mati dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah, Anda menanggung dosa siapa sehingga Anda mati? Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya tidak layak menjadi penebus, penanggung. Terus kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali ke yang tadi. Kalau begitu apa bedanya? Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Yesus mati itu karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Salah satu syarat penebus mati. Dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia. Gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini ya. Anda mati juga. Semua dengar dulu Pak. Kan begitu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga mati? Oh jelas. Upah dosa adalah kita maut. Mati oleh. Iya. Nah, setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit,
Tidak ada lagi maut. Bagi saya enak juga Yesus. tidak ada maut setelah Tapi kematian. faktanya Anda mati karena dosa. Iya. Iya, karena Tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? yang manusianya, kita yang ditebus. roh saya Apa yang dan ditebus tubuh manusianya kebangkitan gimana? yang kemudian Dosa. akan saya terima. Apanya yang ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Sunat. ditebus, bukan ke dosanya yang Menebus ditebus. manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut gak? Ah, iya, karena Tidak mengalami Iya. maut karena roh Tidak saya mengalami akan maut. Terus yang diselamatkan dikubur? pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen yang dikubur itu adalah siapa? tubuh saya menunggu Iya. kebangkitan. Lalu yang ditebus Itu. apa? Yang ditebus manusianya. apa? Saya Yang mati manusia. apanya? Tubuh Yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya. Tubuhnya, Yang tapi ditebus roh apa? saya diselamatkan. Gimana ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda. Lah, Tidak memang ada kematian orang mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi, Pak. Mati itu bukan kayak binatang hilang. Paham Ya ke tidak itu? emang. Sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah tidak manusia mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus Ya. manusia dari Menebus dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda tidak Bukan lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama dibalik. aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, dong. coba kau jelaskan. Iya, Nah, coba. menebus. Nah. Menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Kalau menebus dosa, pasti dosanya diambil dong. Hmm. Ngerti? Ya, Menebus manusia. dari dosa. Jadi dia diambil Menebus- kembali itu manusianya. Menebus Manusia manusia dari dari dosa. dosa. Nah, Nah. berarti setelah ditebus manusia ini dari dosa, berarti manusia sudah berpisah dari dosa. Ah, iya. Terus Manusia kenapa diambil kau masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kita kau masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh yang Tadi memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Tadi katanya sudah ditebus. Enggak, karena memiliki tubuh yang memiliki dosa, ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu nggak? Gimana sih cerita ini? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, Jadi- enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus untuk apa Yesus menebusnya, koclo? Ya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, banyak Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut. Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Nanti di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus? Nanti Buat di apa? akhirat kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa apa lagi. kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati? Untuk apa? Ya, untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus tidak hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita- Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang. Nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya, bagus lah. Ah, boleh cocok. Gila ini. Nanti. Sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Demi Yesus pengampunan. mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan, dibuatnya apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Mana ada penebusan? Hah? Penebusan apa? Lah,
Katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban. Pengampunan dosa tanpa Nah, menumpahkan Yesus darah. mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya. Nah, Berarti ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah, ada nggak? ya Yesus harus menumpahkan darah baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Oke. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada Lah, persembahan Yesus darah? bukan Nggak boleh. manusia. Iya, Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, Demi sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau Nah, kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Iya, Harus terus menumpahkan darah. yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak ada. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba yang menebus dosa mereka? Iya, iya. Hmm. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu Hmm. baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Alamak. Nanti. Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba? Tidak menyalib sapi? Nah, salib sapi, darah, salib sapi. menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya, terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa. Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak ada Yesus menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya, ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu itu ngarang bebas. Iya, sama aja. Ya makanya. Jadi orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu enggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana? Coba. Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menghapus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Marang bebas. Imamat 18, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Nggak boleh. Nah, Jadi itu anaknya dikasih ke Dewa Molok gitu. iya, sama anak Maria aku kasih kepada dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Tidak mau Mana minta ada darah. Elohim minum darah? Darah harus ditumpahkan bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Jangan. Nah, Berani deh. berani. Di kitab mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Garang cerita. Ya, Di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. Nah, itu kan itu perintahnya kayak
kepada Bani bangsa Israel kan? Iya. Bukan ke Romawi kan? Oh, berarti Romawi yang memerintahkan. Ya udah, pintar. Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. Darahnya Sepakat bukan kita. dipersembahkan. Darah nggak boleh Setuju kita ya? dipersembahkan. Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak, ada ditumpahkan darahnya, bukan dipersembahkan. Terserah mau ditumpahkan, Iya, mau beda dicurahkan, dong, mau tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Nggak urus. ditumpahkan. Berarti Ya, Anda sudah dong. mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada menebus dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya yang demi pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan. Orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi pengampunan dosa Kristen. Demi pengampunan dosa. Pak, Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan, demi pengampunan manusia. Ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Ya, betul, ya. Demi Udah, selesai. dosa. Dah, finish. Ya, oke. Saya turun. Terima kasih bagi Mas. Terima kasih. Jujur Aku mau bikin kopi dulu. jujur. Masalah generasi. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis ISIS yang merasuki Yudas Iskariot. Bikin kopi dulu Bang Handi. Akhi, Dinda Nora udah pada tidur, Bunda Rahma. Tidur semua kayaknya. Bagus ini ya, jujur dia tadi itu tentang. Jujur Bunda. Gini. Saya kurang setuju itu apa yang disampaikan oleh bertengkar dia. maki paling sama teman. Ya. Bukan bertengkar, Pak. Kasihan culo. Mana ini mukanya ini? Apa sudah mau istirahat atau bagaimana ini? Belum Pak, belum. Itu di samping. Bang. Bikin kopi dulu. Saya mual. Tadi darah dipersembahkan untuk dosa. Mual saya. Iya. Jadi kalau Bang Suma atau saya yang mau dipersembahkan itu tidak layak. Kenapa? Karena berdosa itu, Pak. Kita selama ada di dunia ini kan setiap hari kadang melakukan dosa. Jadi memang tidak dilayakkan oleh Allah sendiri. Justru lalu Tuhan siapa mengatakan, abangku dengar dulu Bang. Tuhan mengatakan Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau persembahkan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti orang bersalah lah yang harus dibunuh. Kenapa pula orang benar yang dibunuh, Pak? Terbalik Bapak ini. Iya. Orang yang benar itu tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang bersalah. Yang eksekusi mati itu sekarang orang begini, berdosa. Pertanyaannya orang gini. Bersalah. Kok orang benar pula Pertanyaannya yang gini. Bagaimana Ya, ceritanya orang benar yang dibunuh, orang bersalah tidak dibunuh? Gimana ceritanya? Anda yang melakukan kesalahan sebentar. Yang membunuh Yesus siapa? Yang dibunuh. Kenapa bisa begitu? Yang Pak, membunuh Yesus pemikirannya? siapa? Nggak ada urusan.
Yang membunuh Yesus siapa? Tidak ada urusan siapa yang membunuh. Oh, Sekarang nggak ada masalahnya. Ya iyalah. Apa keuntungannya coba? Bukan aku yang membunuhnya loh. Begitu. Bukan saya membunuhnya loh, tapi tetangga gue. Tapi tetangga gue membunuh dia, aku yang dapatkan manfaat. Enak aja. Orang benar itu kata Tuhan jangan kau bunuh. Ketika orang benar yang dibunuh, Nah, siapa yang dosa. bunuh Yesus? Nah, sekarang Anda bertanya siapa yang bunuh Siapa Yesus? yang bunuh Yesus? Yang membunuhnya adalah Siapa yang bunuh iblis. Yesus? Pertanyaan kan yang harus- membunuh Yesus adalah Loh, kok iblis, iblis? bekerja sama dengan tentara Roma. Ya iya dong. Kalau bukan iblis lalu siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes Anda 8. Yesus mengatakan Baca Yohanes Yohanes 8 Yesus Baca mengatakan Yohanes 10, Pak. Yohanes 8-nya dulu baca sebelum Yohanes 10 apa kata Yesus? Yohanes 10, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku. Nah, berarti Akulah yang mati bukan memberikan Yesus. nyawaku. Oh, yang mati tapi Yesus Nah, sebagai manusia. ini maunya Anda, itu maunya Anda karena Anda adalah pasukan-pasukan sibilisis. Hanya iblis yang menginginkan ini kematian sudah- terhadap Yesus. Apakah Bapa pencipta langit Ini dan bumi sudah- menginginkan kematian terhadap Yesus, Bang? Ayo. Semenjak ketika Yesus lahir, saya belum lahir. Alasan saya belum klasik. ada. Alasan klasik. Oh, bukan alasan klasik. Sekarang Justru permasalahannya Anda adalah, mencari alasan klasik untuk membantah Lah, keselamatan saya. Itu apa saja. alasannya? Coba apa alasan Anda mengatakan Yesus yang harus mati? Karena dia orang benar. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang benar. Alasan kenapa Yesus harus mati oleh karena dosa-dosa manusia, itu saja. Bapak Tuhan yang menciptakannya mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Mana yang betul ini? Memang betul. Saya sendiri tidak pernah bunuh orang. Iya, bukan. Hei, Paluka. Aduh, saya bukan pencuri, tapi saya nikmati hasil pencurian orang. Gimana ceritanya? Bapak mengatakan, Konsep kau, mencuri. jangan Begini, kau Pak, membunuh konsep orang yang mencuri benar. itu beda lagi. Pak, Bapak pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Bapak? Halo, selamat malam. Saya bisa jelaskan dan Boleh bicara minta nggak? tolong Boleh bicara waktu nggak? beberapa detik Apa saja. saya pula yang 1 Anda menit ingin saja. jelaskan? Apanya? Halo, saya bicara sama Juma dulu. Saya bicara dengan Juma. Boleh bicara, kalau enggak saya turun. Kenapa Ki? Oh ya, silakan. Silakan. Bukan Jiramboanga ini kah? Gak pakai kepala talan Ki. Panasan. Bapak Elohim mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo, boleh nggak dibunuh Yesus menurut Bapak? Bukan aku yang Sesuai membunuhnya. dengan hukum itu, dengar dulu. Sesuai dengan perintah Tuhan memang kan tidak boleh. Anda boleh. Berarti Itu jelas sekali. Berarti membunuh Yesus, Dan Yesus- adalah Dengar dulu, menghasilkan saya dosa. belum selesai. Membunuh Yesus Dan mendatangkan Yesus dosa. juga berdoa. Ya, dengar dulu lah. Kan tidak bagus kalau saya lagi jelaskan lalu dipotong-potong. Enggak, Namanya Bang. tidak menghargai, Pak. Tanggapi, kau seberanggapan. Tanggapi firman Tuhan. Jangan kau saya tidak membunuh beranggapan. Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Nah, terus Yesus dibunuh. Dosa enggak tuh? Ya dosa lah, Cak Ayu. Apa pula Kristen? Iya. Dosaku telah dihapuskan halilintar. Loh, Dan justru orang yang membunuh Yesus menjual itu Yesus, berdosa. ya Yudas yang menjual Yesus kan sudah menerima upahnya di dalam dosa itu. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Betul? Iya, betul itu. Apa yang Anda sampaikan itu betul dan Yudas sudah menerima tetapi itu. mereka para pendosa ini adalah pahlawan bagi Kristen. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu ingkar, atas itu dasar namanya, keinginan. itu ingkar nikmat. Itu ingkar nikmat. Kami Oh, tidak tidak mengakui bisa. bahwa pencuri Tidak itu bisa. pahlawan, tapi kalian nikmati hasil Begini. curiannya.
Mana ceritanya? Yudas sudah Dua kali lebih jahat berarti. Yudas sudah menikmati 30 keping perak. Itu sudah dia nikmati sesuai dengan. Bukan cuma Yudas, bosku. Iblis. Ya. Termasuk iblis. Mereka yang menginginkan kekuasaan, imam-imam kepala itu yang menginginkan kekuasaan juga kan tetap berkuasa. Berdosa nggak orang-orang yang membunuh Yesus? Tetap dinyatakan sebagai berdosa kalau ada nggak selama mereka tidak bertobat. Ada nggak manfaatnya buat Kristen tindakan mereka membunuh Yesus? Kematian Kristus ini kematian ya, bukan kematian Yudas, bukan kematian imam-imam kepala, imam besar. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai membunuh Yesus, ada nggak manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen? Kalau ditanya manfaat, bagi saya sebenarnya tidak ada. Yeah. Karena siapapun dia. Lah gempung. Mana bisa? Mana bisa? Anda bebas mana bisa dari, bagaimana? Anda bebas kemudian dari dosa-dosa Anda. Karena Yesus sudah mati. Apa manfaat Yudas bagi saya? Coba. Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian kematian Yesus bermanfaat untuk Anda, berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Karena tanpa kematian Yesus, dosa Anda tidak ditebus. Tanpa mereka tidak membunuh Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh, maka Anda tidak ditebus. Maka berterima kasihlah kepada si Isis. Iblis, ya paman, terima kasih berkat kerjamu dosaku dihapuskan, kau memang hebat, Iblis. Saya sudah bilang ya, saya tidak dapat upah apa-apa dari dosa Anda kematian ditebus. Yudas atau imam-imam. Dosa Anda ditebus. Betul? Ya, yang menebus saya dosa adalah Yesus adalah atau Yudas. Itu masalahnya. Masalahnya nanti Yesus menebus dosa Anda kalau mati. Berarti yang membuat Yesus mati inilah yang berjasa. Ayo. Kok kalau mati sekarang juga saya sudah diselamatkan, kok kalau mati bagaimana? Waduh gimana? Bingung dia. Orang-orang yang bukan membunuh bingung, Yesus, Anda yang tidak paham. Orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Loh, apa orang yang berkhianat atau pahlawan, heran ya? Tanpa mereka membunuh Yesus, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Kalau begini ya. Gimana? Ayo putar lidah lagi. Gimana? Putar haluan. Ayo. Tanpa Yesus dibunuh, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Di dalam konsep perjanjian lama bisa. Karena itu kan gambaran dari apa yang akan datang. Masuk lagi lagu. Melalui pengorbanan domba. Mana bisa kayak gitu? Bacalah perjanjian lama. Bukan, Anda tidak hidup di perjanjian lama. Bacalah dalam perjanjian lama. Anda hidup di perjanjian baru. Iya. Apakah dosa Anda bisa ditebus kan Anda bilang, tanpa kematian Yesus? Jawab. Kan Anda bilang apakah dosa bisa ditebus tanpa penebusan Yesus? Kalau tidak ada Yesus pun Allah telah menyediakan anak domba untuk pengampunan dosa. Nah, iya, cuma itu kan tidak sempurna, itu hanyalah gambaran dari apa yang akan datang. Domba itu kan tidak sempurna. Sangat berjasa dalam hal ini. Kalau Anda bilang berjasa, justru sangat tidak berjasa. Lah kalau Yudas tanpa pun mereka sangat Yesus tidak bisa berjasa. mati nggak? Saya mau tanya, apakah seorang pengkhianat itu berjasa? Ya justru karena itu kenapa Anda menerima upah dari perbuatan para pengkhianat? Kan lucu ente ini. Kok tanya ke saya? Kan mereka sudah menerima upahnya. Jadi saya tidak loh, kapan Yudas kasih saya uang perak? Jadi sekarang begini, coba ada Pak seorang Suma. pencuri. Jawab dulu. Ada orang mencuri. Ada orang penjual orang Yesus dengan jangan kita andai orang mencuri ini di penjara. Tetapi yang menikmati hasil curian Anda. Konyol itu namanya. Konyol. Itu namanya konyol. Itu akal-akalan dalam beragama. Anda mengatakan saya tidak menerima hadiah kok dari Yudas. Pret. Siapa yang mengaku dosanya sudah ditebus? Anda atau Yudas? Anda. Dari hasil apa?
dari Yesus mati. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti Yudas adalah pahlawan buat Anda, kawan. Dan juga iblis yang merasuki Yudas. Jangan lupakan aku, Ferdinand. Diam dia. Akulah yang merasuki Yudas. Ya, Sampai Yudas mempersembahkan kemudian Yesus. Tanpa aku, jangan kau bermimpi. Ya, Doti. Di filmnya Doti. Tidak ada sepenggal koin yang saya terima dari upah penjualan yang dilakukan Tapi oleh Yesus. dosamu Itu saja. dihapuskan, cucuku. Oh iya, bukan karena kematian Yudas. Tapi Bukan karena kematian kematian Yesus. Tapi kematian Yesus. Kematian Yesus. Halo Om Bang Suma. Yesus Iya, betul. mati karena ulahku, anak Halo muda. Yuda, selamat pagi. Matinya Yesus karena aku. Akulah yang merasuki Yudas sang murid. Oh sama Yudas. Kau nggak cocok dalam bena, nggak cocok kau pemeran begitu. Kamu akan hidup dalam dosamu sampai matahari Persis seperti terbenam. iblis kamu ini. Yudas. Pasal 1 ayat. Olehnya itu, Ferdinand, mulai sekarang Kamu kau harus seperti sadar. iblis, Suma. Akulah yang berjasa dalam hidupmu. Ayo para pendengar, lihat ya, kita dengar saja, nikmati saja. Iblis Akulah lagi yang berceramah, telah bercerita, mempersembahkan membisiki. keselamatan. Kamu adalah guru-guru palsu. Itu sih. Ya, Kamu iblis hanya sedang kugiring berbicara, dalam kita dengar bermimpi. saja. Sebab orang-orang seperti inilah yang sama Fix ya. dengan iblis. Kamu jangan ingkari aku, anakku. Bukan Akulah Ya, semuanya Iblis, itu. iblis sedang berbicara. Akulah yang menyebabkan semuanya Itu fakta, Bang. terjadi. iya, kamu dua dengan Yudas sama bersekongkol. Yesus Ya, berkata, itu sudah sama. ketika pasukan-pasukan itu datang, Yesus mengatakan waktumu sudah tiba. Saatnya dunia kegelapan itu datang. Ya itu sama-sama dengan Yudas. Itulah aku, hai Ferdinand. Nama Yesus. Itulah aku yang datang melalui Yudas. Iya, kamulah iblisnya. Iya, iya. Dan kau menerima upah itu kan, anakku. Kau sama-sama dengan Yudas. Saya tidak menerima koinnya. Saya tidak menerima koin. Dua orang nggak cocok Oh, kayak bebek aja suaramu. Iya. Yudas bukan Bang. Jadi semua ini ada-ada saja semua ini. Jadi iblis, jadi Yudas, ya itulah. Renungkan itu, renungkan. Itu guyon, tetapi itu ya kejadian. Makanya Yesus nanti tuh mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iya. Kristus itu akan menyesatkan banyak orang gitu. Makanya Yesus datang kedua kali karena dia malu di hadapan Tuhannya. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak. Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Kalian diusir. Dalam Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 12:48.
Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan? Itulah upahmu, Pak, yang menolak Yesus. Lah, kalau menolak Yesus berarti jadi Kristen dong saya. Yesus Itu kan mengatakan, berlaku bagi mereka yang menolak. jangan kau membunuh, kata Yesus. Jangan kau membunuh. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nggak boleh. Ayo, sekarang Anda justru menerima upah dari kejahatan orang-orang yang telah berupaya membunuh Yesus. Yesus dalam Yohanes 18:37, iblislah yang menjadi bapakmu di tempat-tempatnya. Sebab apa orang-orang itu disebut iblis? Sebab orang itu ingin membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus disebut iblis oleh Yesus. Bagaimana dengan orang yang menerima upah dari pembunuhan? Orang-orang yang menerima hadiah dari iblis. Oh, ini Engkau ingin saja ini. Dengarkan saudaraku, Yohanes 8:40-37. Engkau ingin membunuhku sebab engkau di dalam dirimu tidak memiliki firman yang ada dalam tubuhmu. Makanya kau ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman dalam tubuhmu. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya di tempat-tempatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Yang menerima hasil pembunuhan adalah Yudas. Ya Anda. Umat Kristen dong. Loh. Umat Kristen dong. Lalu siapa? Siapa yang menerima pembunuhan? Siapa yang menerima Upah pembunuhan? yang mana? Yang 30 keping perak atau upah apa? Oh, itu upah pengkhianatan. Yang dimaksud di sini adalah upah kematian Yesus. Siapa yang menerima upah dari pembunuhan itu? Kita harus membedakan upah keselamatan dan upah uang koin tadi. Ini alasan Anda, saudara. Ini alasan Anda. Ini hanya buah-buah akal-akalan. Kenapa demikian? Anda mengatakan bahwa yang mendapatkan neraka adalah mereka yang membunuh. Gini. Motivasi Yudas menjual Yesus untuk mendapat keselamatan atau koin? Koin. Nah, berarti kalau misalnya saya menerima upah Yudas, saya juga harus menerima koin. Oh, nggak bisa. Anda menerima hasil kejahatannya. What? Kutanya dulu, saudara. Tidak bisa begitu. Apa hasil kejahatan daripada Yudas terhadap Yesus? Sekarang saya tanya, yang membunuh Yesus siapa? Kenapa jadi larinya ke bertanya? Apa hasil? Yang membunuh Yesus siapa? Apa hasil dari kejahatan Yudas? Itu dulu. Hasil dari kejahatan Yudas adalah kematiannya sendiri. Terhadap Yesus apa? Yesus mengalami yaitu penangkapan, penyaliban sampai disalib di kayu salib. Itu yang dialami oleh Kristus. Itu buah hasil kejahatan Yudas kan? Kalau dikatakan buah hasil kejahatan betul. Sekarang tunggu. Sekarang apa yang Anda dapatkan dari buah hasil kejahatan Yudas? Tidak ada koin yang saya terima. Saya sudah Kenapa katakan jadinya ini berulang kali. Orang munafik. Bukankah dosamu ditebus dengan kematian Yesus? Gini ya, Yudas ketika menjual Yesus, dia mendapat upah. Masalahnya sudah selesai sampai di situ. Bukankah Anda mendapatkan keselamatan dari kematian Yesus? Keselamatan bukan karena penebusan Yudas, tidak ada itu. Lah. Jangan Anda Yudas telah Anda sendiri. Gini, dengar dulu. Kematian Yesus Yudas itu tidak lepas dari pengkhianatan Yudas, betul? Pengkhianatan Yudas sudah dibayar dengan upahnya sendiri, dengan koin, menyesal dia dengan kematiannya, itu yang dialami. Orang munafik,
Anda mengingkari jasa besar Yudas. Anda mengingkari saya tidak jasa pernah besar mengatakan Iblis. Anda munafik. Tapi dari tadi Anda sudah sering mengatakan saya munafik. Sama seperti Anda menghina seorang pencuri. Seorang pencuri emas 1 kilogram, Anda katakan kau telah menerima upahmu, yaitu di penjara, sambil Anda menyembunyikan emas itu di belakang baju Anda. No, itu kan emas, sama artinya dengan koin tadi. Lah, artinya upahnya dia mencuri atau hasil pencuriannya itu adalah koin. Nah, koin itu kalau nikmati berarti itu hasilnya. Yudas kan tidak membagikan ke saya koinnya. Terus logika Anda bagaimana ini, terus Pak? Kematian Yesus itu apakah bermanfaat untuk Anda? Oh, jelas. Siapa pelakunya? Bukan kematian Yudas ya. Siapa pelakunya? Bukan kematian. Siapa pelakunya sampai Yesus mati? Yang menyelenggarakan pembunuhan atau penyaliban itu adalah tentara Roma. Siapa yang berkhianat? Siapa yang melakukan kesaksian dusta? Roma. Siapa yang melakukan tipu muslihat? Siapa? Yang menyelenggarakan penyaliban itu kan tentara Roma atas desakan imam-imam besar. Berarti siapa yang berjasa di situ? Juga sudah mendapat siapa yang berjasa sehingga kematian Yesus itu ada? Siapa yang berjasa? Jasanya kan begini, kalau kita bicara jasa itu tentunya kita bisa kategorikan itu sebagai pahlawan, dan itu sudah Anda katakan tadi. Dan kepahlawanan Yudas itu sudah dibayar dengan 30 keping perak tadi. Terlepas Yudas, ya. Tapi penyelenggara daripada penyaliban terhadap Yesus itu adalah pahlawan Anda, bukan? Yang Anda maksud apakah tentara Roma? Tentara Romawi itu pahlawan Anda kan? Ya. Bagus, sudah selesai. Bukan selesai. Sudah dong. Mantap. Pahlawan Anda itu tidak tentara bisa. Romawi, bukan Yesus. Anda harus mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Bukan Yesus pahlawan Anda, bahwa tentara Romawi. Gini. Yesus katakan kepada mereka melalui doanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti pahlawan-pahlawan Anda ini pun sudah diampuni dosanya, betul? Itu kan merupakan permohonan. Kalau ada respon dari tentara, itu mereka diselamatkan. Udahlah, saudaraku. Tapi kalau tidak ada respon, walaupun Yesus sudah berdoa, tetap saja binasa. Apa buktinya Anda kemudian menjadikan iblis dan juga Yudas serta tentara-tentara Romawi ini sebagai pahlawan di leher Anda tergantung salib? Saya tidak pernah menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu Anda yang menjadikannya, Pak. Ada gambar salib, ada patung salib. Di gereja Anda ada patung salib. Itulah bukti bahwa Anda menjadikan para pelaku penyaliban itu sebagai pahlawan. Salib itu adalah tanda kehinaan, ya, tanda kehinaan bagi orang-orang non-Romawi pada waktu itu. Saudara sudah mengakui tentara Romawi adalah pahlawan. Jangan itu Anda yang mengakui sendiri, saya tidak pernah mengakui. Jadi iblis lagi. Oke. Jadi gini ya, saya tidak pernah mengakui karena upah mereka sudah mereka terima. Saya ini rehat dulu sejenak. Silakan. Lanjut Ustadz, tapi memang Bunda. nggak bisa jujur ya, mereka nggak bisa jujur. Dulu Bunda, izin dulu sebentar. Jelas sudah terarah tadi. Lanjut. Ferdinand. Iya. Yesus mati itu untuk apa sih buat Anda? Bagi saya kematian Yesus itu adalah untuk menyelamatkan saya dari kematian kekal. Baik. Itu saja. Jadi Yesus mati sebagai penyelamat Anda kan? Iya, betul. Baik. Yang membunuh Yesus itu siapa? Di dalam penyelenggaraan penyaliban itu adalah tentara Roma yang dijual oleh Yudas yang diminta atau diperintahkan oleh para imam kepala pada waktu itu. Oke. Kalau saya balik logikanya, kalau Yesus tidak mati, apakah Anda selamat? Kalau Yesus tidak mati dan ketika saya tidak pernah percaya kepada Yesus, tentu saja saya tidak akan diselamatkan.
Berarti Yesus memang harus mati, betul? Iya, Yesus harus mati. Baik. Pertanyaannya adalah, pelaku pembunuhan Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau kita kategorikan itu sebagai pahlawan atau penjahat, mereka lebih kepada penjahat, Pak. Baik. Berarti jasa atau ulah penjahat mematikan Yesus, Anda selamat, betul? Mereka tidak berperan apa-apa di dalam keselamatan saya. Saya ulang kembali. Karena apa? Saya mundur lagi kalau begitu. Pak, dengarkan baik-baik. Tadi Anda mengatakan Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Betul. Jadi bukan karena kematian Yudas, bukan karena upah Yudas. Saya nggak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Yudas. Dengarkan baik-baik. Lupakan Yudas. Lupakan Yudas. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Betul. Pembunuh Yesus. Betul, menurut Pak. Anda, Betul. Pembunuh Yesus menurut Anda adalah penjahat. Iya, betul. Mereka adalah penjahat. Baik. Yang dibunuh Yesus ini, yang dibunuh penjahat ini adalah Yesus, betul? Betul. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Iya, betul. Coba Anda simpulkan apa yang ingin Anda ucapkan kepada pembunuh Yesus? Kepada pembunuh Yesus, mereka adalah pelanggar hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat itu kan pada hukum yang ke-6 jangan membunuh. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka melanggar hukum itu. Jadi atas pelanggaran. Baik imam-imam kepala. Udah cukup. Sebentar, Pak. Udah jawab. Jangan panjang kalau saya. Udah. Jadi atas pelanggaran perintah Tuhan, pembunuh Yesus ini adalah melanggar perintah Tuhan. Korbannya adalah Yesus, dibunuh oleh mereka atas pelanggaran perintah Tuhan, betul? Betul. Betul. Korbannya adalah Yesus, betul? Pak. Korbannya Yesus, betul? Betul, iya. Jadi Yesus ini adalah korban pelanggaran perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Betul. Korban ini manfaatnya untuk Anda apa? Iya, ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya pribadi, saya telah diselamatkan dari kematian kekal. Itu saja. Jadi pelanggaran perintah Tuhan, pelaku pembunuh Yesus ini, Yesus korban Yesus ini Anda jadikan sebagai penyelamat Anda, betul? Kalau saya dari cara pandang Allah lalu mengatakan demikian, apakah saya betul, Pak? Saya ulang kembali, Bang jangan muter. Begini. Jangan begini. Mengerti apa yang saya katakan, Jangan begini. Ikuti aja alurnya supaya Anda sehat. Iya. Saya ulang kembali. Iya, saya paham. Saya ulang kembali. Kalau paham, saya ikuti paham. Gini. Saya paham apa yang Anda paham. Alur Anda jangan banyak bicara. Iyakan aja iman Anda. Iya. Oke. Iya, saya iyakan. Iyakan saja. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul, mereka melanggar perintah Tuhan, hukum 6 dari hukum Taurat. Dan kalau sudah melanggar hukum Taurat, mereka betul, Bang. Iya. Abang kalau udah jawab betul, nggak usah diterangin. Iya. Saya ulang lagi nih. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Yesus ini adalah korban ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, ulah orang yang melanggar, betul. Ya. Yesus ini korban, fungsinya untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Betul. Ya udah cukup. Artinya adalah keselamatan Anda ya akibat ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Ulah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul. Kalau melanggar perintah Tuhan, apakah mereka pahlawan? Itu yang saya ingin tanya. Tentu tidak. Saya nggak lagi pahlawan. Jawabannya ini. tidak. Saya menghindari kata pahlawan. Ya, jawabannya kan.
Saya ulang lagi, saya nggak mau. Anda kan meminta saya ya atau tidak. Dengerin. Saya tidak memakai kata pahlawan lagi. Saya ulang lagi ya. Iya. Yesus ini adalah korban yang dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Betul, Pak. Oke, korban ini yang namanya Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Anda manfaatkan sebagai penyelamat Anda, betul? Kok saya manfaatkan? Ini Bermanfaat pertanyaan untuk Anda, yang tidak bermanfaat tepat. untuk Anda sebagai penyelamatan, betul? Tidak ada manfaatnya untuk mereka dari mereka Untuk itu Anda, tidak ada saya nggak bawa manfaatnya ke mereka. saya. Untuk Anda, ini orang. Saya ulang lagi. Apa manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda? Iya, untuk keselamatan saya lah itu Ya, oke. yang sudah saya Jadi ulang Anda dari ini tadi, Pak. selamat. Anda selamat karena Yesus adalah korban pembunuhan, betul? Betul? Korban pembunuhan, ya boleh kalau Anda bahasakan seperti saya katakan ya betul. Jadi keselamatan Atas Anda karena pelanggaran dengerin ya? dulu, dengerin. Keselamatan Anda karena Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Keselamatan saya bukan karena orang lain. Keselamatan Anda karena karena penebusan Yesus. Yesus. Dengerin, keselamatan Anda adalah karena Yesus sebagai korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul? Atas jasa mereka itu saya tidak setuju, Pak. Saya ngomong itu jasa loh. karena mereka saya sudah tidak menerima ngomongin jasa upahnya. loh ini. Saya nggak ngomong jasa enggak. Siapa yang ngomong jasa sih? Ulang-ulang pertanyaan, Pak. Ulang dulu ya. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, kalau sudah dikatakan melanggar, ya upah mereka itu dosa, Pak. Oke, melanggar. Melanggar lah. Baik. Jadi pembunuh Yesus adalah melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Oke, baik. Yesus ini korban atau pelaku? Korban. Korban pembunuhan, betul? Betul? Betul. Betul. Betul, Manfaat Pak. Yesus ini, manfaat Yesus korban pembunuhan untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Penyelamat, iya. Betul? Penyelamat saya. Betul? Betul. Oke. Artinya pelanggar perintah Tuhan yang membunuh Yesus korban, Anda diselamatkan oleh korban yang namanya Yesus, betul? Mikir. Coba ulang pertanyaan, Pak. Pelanggar apa tadi? Yesus ini korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Korban Yesus ini adalah penyelamat Anda, betul? Iya. Yesus ini Ya. Kenapa jadi bingung? bukan bingung, Pak. Nah terus Ulangi kalau nggak saja, bingung, tidak apa-apa, tidak ada masalah. tidak ada Tidak ada masalah, ya? tidak bingung, Pak. Oke. Ya, tidak ada masalah, tidak bingung. Jadi kesimpulannya boleh Anda salahkan, boleh iyakan. Penyelamat Anda Apa? karena Anda terselamatkan oleh kematian Yesus karena ada pelaku pembunuh yang melanggar perintah Tuhan. Betul apa betul? Kalau dikatakan pelaku itu salah, ya. Karena pelaku kejahatan itu salah, Pak. Saya ulang lagi Bang ya. Iya. Dengerin. Sudah jelas menjawab itu. Keselamatan Anda karena Yesus mati, pelakunya adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Itu dua hal yang berbeda. Keselamatan dan pelaku itu pribadi yang berbeda, Pak. Jadi kita tidak bisa Ini orang samakan ini kok antara mempersulit iman. Kok kamu yang Anda mempersulit korban iman? dan pelaku.
Bro, saya tidak mempersulit, justru paling simpel iman Kristen ini. Saya tidak persulit iman saya. Dan saya tidak pernah mengakui bahwa pelanggar firman adalah pahlawan atau saya si tukang jasa atau apa. Saya nggak bicara pahlawan, saya nggak berbicara jasa loh. Saya hindari bahasa ini. Anda otaknya yang ke sana. Saya nggak giring otaknya Anda ke pahlawan sama jasa. Saya nggak ngomongin itu. Anda yang trauma di sini. Anda yang trauma. Saya hindari bahasa itu. Bukan trauma. Saya hindari kalimat itu. Seolah-olah Anda menyamakan. Seolah-olah gini. Seolah-olah, ya. Jangan ada kata seolah-olah. Iya, oke. Oke. Tidak ada kata seolah. Tapi Anda menyamakan antara korban atau Kristus itu yang menjadi korban dan pelaku kejahatan. Ini saya tidak bisa. Saya nggak menyamakan. Saya ikuti pola Anda kok. Saya ulang sekali lagi nih Bang ya. Saya yang ikuti pertanyaan Anda, berarti saya ikuti pola Anda. Cuma di dalam pertanyaan terakhir itu saya bantah itu karena menyamakan antara korban dan pelaku kejahatan ini saya tidak bisa, Pak. Itu dua pribadi yang berbeda. Bang, bisa kita to the point sejenak, ini waktu ya, dengerin baik-baik. Saya ulang sekali lagi, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pelaku pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Mereka jelas melanggar hukum Taurat ke-6 itu. Cukup melanggar. Baik. Yesus ini dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Mereka yang melanggar, mereka itu yang membunuh. Baik. Jadi Yesus ini adalah korban pembunuhan oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Korban dan pelaku ya. Udah dijawab. Betul, cukup. Ya. Oke. Manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda itu apa? Ya, diselamatkan. Itu Yesus yang menyelamatkan. Jadi manfaat Yesus mati di tiang salib adalah untuk Anda apa? Hanya Yesus yang menyelamatkan saya. Menyelamatkan. Baik. Jadi Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Betul. Atas kematian dia, kebangkitan dia. Saya ulang lagi nih, dengerin nih. Anda selamat karena, dengerin, Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Kalau hanya dibunuh dan tidak bangkit, saya tidak selamat. Tapi karena dia bangkit dulu. Saya jangan kebangkit dulu. Saya ulang ya. Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Kalau Yesus tidak bangkit, tidak diselamatkan. Kalau dia bangkit, lagi, diselamatkan, Pak. Ini tanpa persoalan. Kenapa saya tidak lari? Itu runtutannya begitu. Saya ulang lagi nih, Bang. Dan Anda menanyakan apakah saya selamat? Kalau Yesus mati, ya saya tidak selamat. Karena Yesus bangkit itu saya selamat di situ. Bisa nggak Yesus bangkit mati lalu tidak bangkit? Dengerin. Di situ saya. Bagaimana? Bisa nggak Yesus bangkit sebelum mati? Lah dia bagaimana bisa bangkit kalau dia belum mati, Pak? Ya makanya saya tanya matinya dulu. Saya nggak nanya bangkitnya. Iya. Kalau dia mati lalu tidak bangkit-bangkit, saya juga mati, Pak. Dengerin, Yesus itu mati untuk apa? Mati oleh karena menanggung dosa orang yang berdosa, khususnya mereka yang percaya kepada Kristus. Itu saja. Pindah lagi ya datanya. Jadi Yesus mati untuk menanggung dosa Anda, betul? Betul. Betul. Pelaku pembunuh Yesus ya? Menanggung dosa saya, tetapi sekaligus menyelamatkan saya. Nggak jujur Anda. Nggak jujur Anda mempersulit yang bisa dipermudah. Loh itu runtutannya begitu. Jangan kita pisahin kotak ini, bikin Anda kotak ini, jalan sana, jalan cabang. Nggak bisa. Anda mempersulit sesuatu yang bisa dipermudah. Anda nggak jujur, saya bro. Anda bisa paham apa yang Anda maksud. Loh, saya tidak putar-putar. Kalau begitu dengarkan kata-kata saya. Kalau Anda nggak muter, sekali lagi saya ulang. Oke, baik. Mati untuk apa? Ya, sekali lagi ya. Mati untuk apa? Yesus mati untuk apa? Yesus mati untuk penebusan dosa dan menyelamatkan saya. Kalau kita lihat baik, runtutannya Yesus mati
untuk penebusan dan menyelamatkan Anda. Jangan dirubah lagi ya. Iya. Ya, Baik, setelah kebangkitan ya. Cukup, cukup. Yang bunuh Yesus siapa? Yang bunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus para pelakunya yaitu tentara atau perwira Roma, kemudian penjual si Yudas, kemudian imam-imam besar itu yang mensiasati bagaimana Yesus harus mati. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, jelas melanggar. Cukup. Jelas. Jadi orang yang membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan, betul? Betul, Pak. Betul. Yesus ini korban pembunuhan, betul? Betul. Korban pembunuhan, ya, betul. Betul. Korban pembunuhan Ya, ini betul, yang namanya betul. Yesus ini menyelamatkan Anda dari dosa, betul? Betul, korban ya. Iya. Betul. Ya udah. Apa yang ingin terakhir? Apa yang ingin Anda ucapkan kepada pelaku pembunuh Yesus yang melanggar perintah Tuhan ini? Kepada para pelaku, mereka wajib menerima apa yang harus mereka terima karena melanggar firman Tuhan. Ya, mereka harus mati di dalam kekekalan. Jadi atas ulah orang yang melanggar perintah Tuhan membunuh Yesus, Yesus jadi korban, dosa Anda ditebus dan Anda diselamatkan, betul? Iya, oleh karena cukup. Yesus. Cukup, selesai. Anda udah iya kan? Cukup ya Pak ya? Korban itulah yang menyelamatkan, bukan karena pelaku cukup. ya Pak. Kita Udah harus cukup Pak. bedakan. Cukup Pak. Anda sebenarnya Iya. pintar, tapi Anda tidak kooperatif aja. Renungkan baik-baik itu Pak ya. Renungkan baik-baik nanti. Iya. Bahwa dosa Anda Iya, itu. saya sudah merenungkan dan Ya udah cukup Bang, udah cukup. saya sudah gini Pak. Coba. Enggak usah gini, udah dijawab. Saya sudah cukup, merenungkan. sudah. Cukup. Dari apa Cukup, yang Bapak udah, sampaikan. Cukup, udah. Terserah mau mengucapkan terima kasih kek, mau apa kek, terserah, yang jelas Yesus korban pembunuhan oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Yesus korban ini manfaatnya untuk Anda menebus dosa dan keselamatan Anda. Ya cukup. Terserah Anda mau berterima kasih kek, Anda mau melaknat kek pembunuh itu, terserah, itu urusan Anda. Setuju ya teman-temannya? Terserah ini Ferdinand ini. Dia mau melaknat pembunuh Yesus, dia mau berterima kasih, urusan dia, bukan urusan kita. Setuju teman-teman? Setuju atau tidak setuju nih? Sekali lagi saya ulang. Terserah Pak Ferdinand, dia mau berterima kasih, dia mau melaknat atas pembunuh Yesus, terserah dia. Bukan urusan kita. Terima kasih. Pikirkan baik-baik Pak Ferdinand sebelum tidur. Jangan sampai ke bawah mimpi. Kalau bukan urusanmu, kenapa kamu urusin? Ini lagi. Karena Siapa harus juga yang kita ngurus? Ini urusin. diskusi. Ini diskusi, bukan ngurus. Ngurusin kamu. Iya Bang, ini ranah diskusi. Kehadiran Yesus itu dari awal, dari firman dia hadir ke dunia, itu menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Kehadiran dari awalnya, kelahirannya awal, rencana penebusan dosa manusia. Yang merencanakan pembunuhan Yesus siapa? Ini bukan kepembunuhan. Dari awal Yesus mati kok. Yesus itu mati. Dengerin. Yesus itu mati sendiri atau dibunuh? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Ya penjahat itu, tentara Romawi. Penjahat. Nah, Penjahat. Judas. Ya, Yesus korban apa tidak? Korban. Manfaat Yesus mati untuk Anda apa? Bukan dia harus mati. Saya nggak tanya harus. Manfaat Yesus mati untuk Anda itu Awal dia udah apa? rencana penebusan. Saya ulang lagi. dia di dunia Yesus sebagai mati itu, dengerin. Dari awal dia lahir di dunia sebagai penebus. Dengerin, manfaat Yesus mati untuk Anda apa?
Lu jangan ngomong sendiri, nggak enak didengar karena nggak nyambung. Ditanya apa, jawab apa. Luruskan saja imanmu di sini. Kami nggak ini kok, kami nggak menghakimi Anda gitu loh. Ngomong aja terus terang bahwa Yesus mati itu menebus dosa kamu, udah cukup. Yang membunuh Yesus orang berdosa, melanggar perintah Tuhan, ya cukup. Kesimpulannya terserah Anda. Mau mengucapkan terima kasih atau mau melaknat dia, terserah Anda gitu loh. Di sini nggak maksa kok, cuma butuh jujur-jujur aja gitu. Betul, ya, betul. Kalau Teman-teman kita jujur, udah cukup Pak, kau Ferdinand, cukup. Cukup Pak, cukup udah. Cukup Pak, istirahat dulu Pak Ferdinand. Cukup, cukup Roma. Roma, cukup Roma. Cukup. Yang melaknat itu ya Tuhan sendiri. Saya tidak punya kewenangan. Cukup Roma. Cukup Roma. Kita santai aja Pak. Kita nggak menghakimi Anda di sini. Kita diskusi baik-baik. Kita bersahabat sebagai manusia. Kita berinteraksi. Kita toleransi. Tidak boleh saling menghujat, saling menghormati kepercayaan masing-masing Pak. Begitu Pak Ferdinand. Iya, saya dari awal juga memahami seperti itu. Dan saya kira saya tidak akan juga menyerang iman Bapak atau yang lain. Diserang aja, diserang aja Pak. Yang penting berilmu Pak. Enggak Pak. Di Indonesia ini habis itu kalau kita sama-sama Pak di sini. Tidak adil. Apa maksudnya habis Pak? Jadi apa maksudnya habis? Dalam artian bahwa kebanyakan apologet Kristen kan didiskriminasi, ya gitu. Siapa, itu Pak? saja. Siapa yang diskriminasi Pak? Justru mereka ini kabur ke luar negeri menghujat Pak. Iya, kan banyak sudah orang-orang Kristen, para apologet yang ya ketika bersuara, berbicara tentang agama lain, nah mereka akan jadi siapa yang membunuh Yesus Pak? Dipolisikan. Iya, jadi siapa yang membunuh Yesus Pak? Mestinya yang membunuh Yesus Pak di penjara Pak. Pembunuhan loh itu Pak. Yang membunuh Yesus ya, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan di sini. Para mereka yang melakukan pelanggaran itu tadi. Agamanya itu apa saja. itu? Agamanya apa Pak? Nah, kembali kepada sejarah. Kalau kita lihat, kalau tentara Roma, ini kan Roma ini macam-macam di dalamnya itu. Ada mistik, ada kepercayaan kepada kaisar sebagai dewa. Iya Pak, Yesus kan Yahudi. Pak, Yesus kan Yahudi. Yang membunuh Yesus itu agamanya Yahudi. apa? Yang membunuh Yesus agamanya apa? Nah, itu yang tadi pelaku penyaliban itu kan para tentara. Iya, yang menjual apa? Yesus adalah Yudas. Iya, agamanya apa? Agamanya nah itu, kalau Roma itu tadi saya katakan penyembah mistik atau penyembah kaisar Roma. Penyembah mistik. Kalau tentara. Yesus, iya Pak, Yesus ya, Yahudi. Atau, Pak, dengerin. Ya. Yesus kan Yahudi, Yesus Yahudi. Yang membunuh Yesus ajaran sesat, penyembah apa tadi? Penyembah mistik, penyembah kaisar Roma. Ya, penyembah kaisar Roma, macam-macam itu banyak agama di. Oke, Yesus Yahudi terus dibunuh oleh penyembah kaisar Roma. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Di sini Kristennya nggak ada ini. Di kejadian ini nggak ada Kristennya. Apa hubungannya dengan Kristen? Loh. Arti Kristen itu apa Bapak? Loh. Tidak gini. Loh. Ini Kristennya nggak ada. Kristen itu artinya apa Bapak? Nggak peduli. Artinya apa? Artinya apa? Nggak peduli.